Tembakan dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba. Polisi menangkap 5 pelaku penyekapan dan penyiksaan serta pelecehan karyawan bank. Nenek berusia 70 tahun disekap di apartemen. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Kilas Indonesia ini kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ishakan. Ya, Kilas Indonesia kali ini pemirsa, informasi pertama diawali dari suara letusan senjata api dan juga lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian para pelaku berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap. Kedatangan petugas juga disambut dengan lemparan batu dan tembakan senjata angin yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil meringkus 3 pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, sepanjang 300 meter di bantaran rel kereta api jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang dijadikan lokasi transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh para pelaku dengan melempar dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api. Kami dapati beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak yang sudah diset sedemikian rupa dan tim berhasil amankan. Tentunya sebagai komitmen nyata kami akan bumi hanguskan. Dan kita harus menaiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran seperti teman-teman lihat. Kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Dari 3 tersangka yang diamankan, 2 pelaku merupakan pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Kedua tersangka dikenal licin dan sulit ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pasca temuan ratusan senjata di gudang Sekolah Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi akhirnya membuka suara. Polisi saat ini telah mengamankan ratusan senjata tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara maraton. Melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya buka suara terkait temuan 995 senjata di gudang Sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan. Menurut Kasih Humas, dari pemeriksaan polisi ditemukan ada 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin serta 1 pucuk senjata api merek Pransispa, laras panjang pabrikan berikut M4 Carbine serta AK-47 dan FN-90. Kasih Humas juga mengatakan saat ini pemeriksaan saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Nanti kata lain sudah memeriksa 1 saksi ya? Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan. Tentunya dari apa keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita dalami terkait senjata ini. Saksi yang diperiksa hari ini siapa?
Hari ini saksinya juga dari pihak yayasan. Polisi juga akan merespons permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini yang ditemukan pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan 995 pucuk merupakan senapan angin, sedangkan hanya 1 pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ya. Polda Metro Jaya menyatakan dari 996 pucuk yang ditemukan di gudang sebuah yayasan di Jakarta Selatan, sebanyak 995 pucuk merupakan senapan angin dan bukan senjata api. Sementara 1 pucuk lainnya teridentifikasi sebagai senjata api jenis Francis Pace 15 kaliber 12 GA. Senjata api tersebut kini telah diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan senjata api tersebut tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Penyidik masih menelusuri status dan riwayat kepemilikan senjata api tersebut. Adapun 995 senapan angin yang diamankan terdiri dari 4 senapan angin kaliber 4,5 mm, 215 pistol angin kaliber 4,5 mm, dan 776 revolver angin kaliber 4,5 mm. Seluruhnya kini disimpan di gudang Subdit Wasendak di Tintelkam Polda Metro Jaya. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Namun polisi masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan dan bukan di lokasi penyimpanan yang semestinya. Polisi menduga barang-barang tersebut ditempatkan di gudang saat IW masih menjabat sebagai pengurus yayasan. Setelah tidak lagi menjabat, pengelola baru meminta agar seluruh barang dipindahkan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan 1 pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memanggil IW untuk dimintai keterangan terkait asal-usul kepemilikan, perizinan, penguasaan, lokasi penyimpanan, serta tujuan penyimpanan barang-barang itu. Sebelumnya, ratusan senjata berbagai jenis ditemukan di yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari total 996 pucuk yang diamankan, polisi memastikan hanya 1 yang merupakan senjata api. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sejumlah capaian pemerintah ini telah terlihat nyata dalam hampir 2 tahun kepemimpinannya. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan juga fasilitas pendidikan untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut berbagai capaian pemerintah telah mulai terlihat nyata selama hampir 2 tahun kepemimpinan-nya. Salah satunya melalui penguatan konektivitas di wilayah pedesaan dengan pembangunan jembatan di berbagai daerah guna meningkatkan akses, mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi. Prabowo menyebut pemerintah mendekati pembangunan 2.500 jembatan di desa-desa seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut didukung dana desa yang telah berjalan selama 1 dekade dengan alokasi sekitar 1 miliar rupiah per desa setiap tahun yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tak hanya infrastruktur desa, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan. Hingga akhir tahun ini, jumlah sekolah yang diperbaiki diperkirakan melampaui 70.000 unit, sementara pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 sekolah pada 2027 dan berkomitmen memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun.
1 miliar satu desa 1 tahun. Untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia. Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Prabowo juga mengapresiasi para menteri yang dinilai bekerja dengan penuh keyakinan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta berani mengambil langkah strategis agar pembangunan nasional dapat bergerak lebih cepat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini meresmikan gedung sekolah rakyat rintisan di kawasan Politeknik Penerbangan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekolah rakyat rintisan ini disiapkan untuk menampung ratusan anak usia sekolah yang berasal dari kalangan marginal dan juga siswa putus sekolah. Sekolah rakyat rintisan di kawasan Politeknik Penerbangan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten diresmikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Sabtu siang. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat rintisan ini disiapkan untuk menampung ratusan anak usia sekolah yang berasal dari kalangan marginal dan siswa putus sekolah. Sebanyak 400 siswa yang telah dijangkau oleh pendamping berjumlah 300 siswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses kegiatan belajar. Sementara 100 siswa lainnya masih perlu mengikuti program matrikulasi atau penyetaraan serta penyesuaian kemampuan akademik, mental, serta sosial. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap tadi untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu tempatnya adalah di gedung ini milik Kementerian Perhubungan yang sehari-hari digunakan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia. Kita berterima kasih ya. Dan yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian tidak besar, tidak sekolah dan putus sekolah. Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan, pendirian sekolah rakyat rintisan diperlukan untuk mengejar ketertinggalan proses pembelajaran bagi anak putus sekolah. Teddy menambahkan, saat ini sudah ada 165 gedung sekolah rakyat yang telah berdiri dan sudah menampung 43.000 siswa. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 150.000 siswa pada tahun depan seiring masifnya pembangunan gedung sekolah rakyat di berbagai daerah. Dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya, kemudian ada Kak Agus Jabu, kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Pemerintah akan terus berupaya melakukan percepatan pembangunan gedung-gedung sekolah rakyat di seluruh kota, kabupaten di Indonesia guna memperluas jangkauan program. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Kementerian Hukum berkolaborasi dengan Perhimpunan Inti Pusat ini menggelar program pelayanan dan juga pengaduan masyarakat on the spot bertajuk Pasti Ada Solusi di Hotel Borobudur, Jakarta. Program ini pemirsa hadir untuk memangkas birokrasi dan juga menyelesaikan ratusan persoalan layanan pupuk secara langsung. Program kolaborasi nasional ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan birokrasi yang melayani rakyat. Dalam kegiatan on the spot ini, berbagai persoalan layanan terkait perizinan berusaha hingga pengaduan masyarakat berhasil diselesaikan secara cepat. Kementerian Hukum menegaskan ada 470 layanan publik yang kini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kendala. Jika ada keluhan di luar tugas dan fungsi kementerian, pihaknya akan tetap menjembatani dan meneruskannya ke institusi terkait. Kami akan terus membuka diri Kementerian Hukum. Bapak Presiden selalu menekankan bahwa birokrasi di kita itu adalah birokrasi yang harus melayani rakyat. Dan inilah wujud bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir untuk melayani negeri. Saya rasa itu dari saya. Silakan Pak.
Tapi intinya ada 470 layanan di Kementerian Hukum yang selama ini diakses dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, 470 layanan publik inilah yang saya harus pastikan bahwa itu bisa berjalan dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kendala. Apresiasi dan dukungan penuh juga datang dari Perhimpunan Inti Pusat. Model pelayanan pasti ada solusi ini dinilai efektif dalam menerobos berbagai persoalan real yang dihadapi oleh kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Kedepannya program ini diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga bisa direplikasi di 18 provinsi dan 80 kabupaten kota di Indonesia. Selain membahas layanan publik, Menteri Hukum juga sempat merespons terkait kasus pilot Malaysia. Pihaknya menyatakan sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum karena saat ini prosesnya masih berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Badan Gizi Nasional atau BGN ini memprioritaskan pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan ini diambil berdasarkan pemetaan data hasil kolaborasi BGN bersama dengan Kementerian Kesehatan. Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memfokuskan pengembangan dapur MBG di daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data rinci sebaran anak stunting yang diterima dari Kementerian Kesehatan. Data ini kemudian dipadankan dengan keberadaan dapur MBG yang telah beroperasi. Apabila di wilayah dengan angka stunting tinggi belum tersedia dapur, BGN akan membangun fasilitas baru agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi serta menekan angka stunting secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktifasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Lagi kita hitung semua. Ya pemirsa, 2 JPU di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini sempat viral di media sosial dengan sebutan Love and Hate. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun turun langsung mengecek kondisi keduanya dan hasilnya Pemprov DKI memutuskan membongkar JPO lama dan mempertahankan JPO baru yang dinilai lebih terintegrasi serta ramah bagi penyandang disabilitas. 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO berdiri berdekatan di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kondisi ini sempat menjadi perbincangan warganet karena dinilai menunjukkan adanya 2 fasilitas dengan fungsi serupa. Minggu pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kedua JPO bersama Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfotik. Dari hasil pengecekan, Pemprov DKI memutuskan JPO lama yang merupakan aset pemerintah DKI akan dibongkar. Salah satu pertimbangannya adalah aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas. Saya juga mengecek secara langsung JPO yang kemarin menjadi viral karena istilah love and hate. Setelah saya melihat dan mengecek bersama-sama dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kominfotik, yang dari Perhubungan, maka sebenarnya 2 JPO ini posisinya sebenarnya sama, yaitu untuk menyeberangkan dan kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk LRT dan sebagainya. Keputusan membongkar JPO lama ini mendapat tanggapan dari warga yang setiap hari melintasi kawasan Rasuna Said. Sebagian warga menilai keberadaan satu JPO yang terintegrasi dengan transportasi umum akan lebih memudahkan mobilitas. Meski demikian, warga juga mengingatkan agar proses pembongkaran tidak berlarut-larut. Pasalnya, kawasan Rasuna Said merupakan salah satu ruas jalan yang padat, terutama pada jam sibuk. Yang pasti kurang nyaman ya, karena harusnya kita bisa lebih cepat gitu ya, mau ke sini mau ke situ, tapi jadi lebih jauh dan memutar gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik dibongkar terus dihubungkan ya, jadi kita kemana-mana lebih nyaman, terus lebih gampang juga aksesnya.
Kalau aku sih lebih yang ini aja ya, karena yang ini udah menyatu sama transportasi umum, jadi kita lebih gampang untuk keluarnya gitu. Iya, tentunya iya ya, karena di sini aja kalau kita tahu kalau sore udah macet banget, apalagi nanti kalau ini dibongkar, terus dalam waktu yang cukup lama pasti akan mengganggu kenyamanan kita semua sih. Warga lainnya justru menilai JPU lama sudah tidak terlalu dibutuhkan karena sudah ada JPU baru yang terhubung dengan transportasi umum. Sebaiknya ya JPU yang lama hilangkan saja karena kemungkinan fungsinya udah tidak terpakai ya. Walaupun sebenarnya masih ada yang lewati, tapi sebaiknya mendingan dipindah ke yang baru saja, yang baru. Karena nggak begitu jauh ya, hanya beberapa meter saja ya. Bukan kurang berfungsi karena sudah ada yang baru, karena mungkin orang lebih banyak lewatin yang baru ya dibanding yang lama gitu. Jadinya mungkin sebaiknya yang lama aja. Selain membongkar JPU lama, Pemprov DKI juga akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada JPU baru. Fasilitas lift serta akses bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas akan menjadi perhatian. Sebelum pembongkaran, status aset JPU lama terlebih dahulu harus ditata dan dicatat melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah atau BPAD. Setelah proses administrasi dan lelang selesai, pembongkaran ditargetkan berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu. Dengan hanya mempertahankan JPU baru, Pemprov DKI berharap akses penyeberangan di Rasuna Said menjadi lebih terintegrasi, aman, dan ramah bagi seluruh pengguna. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kilas Indonesia. Pemirsa, pesawat Super Jumbo Airbus A380-800 milik Emirates ini mendarat perdana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kedatangan pesawat berbadan lebar dan juga berlantai 2 ini menjadi momen langka bagi para penggemar pesawat atau plane spotter. Terlebih kedatangan A380 ini berkaitan dengan tur pramusim klub sepak bola Chelsea dan juga AC Milan di Indonesia. Pesawat Super Jumbo Airbus A380-800 milik Emirates tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Pesawat dengan nomor penerbangan EK358 ini datang dari Dubai, Uni Emirat Arab. Airbus A380 merupakan salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia dengan konfigurasi 2 lantai penuh. Kedatangannya di Soekarno-Hatta kali ini bukan untuk penerbangan reguler, melainkan penerbangan khusus yang berkaitan dengan mobilitas rombongan Chelsea dan AC Milan. Sejumlah penggemar pesawat atau plane spotter pun rela datang dan menunggu di sekitar bandara untuk mengabadikan kedatangan pesawat Super Jumbo tersebut. Mereka memanfaatkan momen langka ini untuk mengambil gambar dan video saat A380 mendarat hingga berada di apron. Salah satunya Marcelo, plane spotter yang datang bersama orang tuanya dari Jakarta Timur. Baginya, kedatangan A380 Emirates ke Jakarta menjadi pengalaman istimewa karena pesawat sejenis tidak setiap hari beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Aku dari Jakarta Timur terus mau ke Parameter Utara, mungkin Airbus A380 yang Emirates yang kebetulan memang gak jarang ya datang ke CGK. Oke. Artinya ini momen pertama kali pesawat itu datang ke Jakarta. Oke. Gimana melihat keseruan itu, Marcelo, pas mengabadikan ini? Senang karena ini pesawat besar yang memang jarang ditemui di CGK. Oke. Marcelo menyebut dirinya sudah cukup sering melakukan aktivitas plane spotting di sekitar Parameter Utara Bandara Soekarno-Hatta. Namun kedatangan Airbus A380 Emirates kali ini memiliki kesan tersendiri bagi para penggemar aviasi. Menurutnya di Indonesia, pesawat Airbus A380 lebih dikenal beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Karena itu, kedatangan A380 ke Jakarta menjadi kesempatan yang dinantikan para plane spotter. Selanjutnya, Airbus A380 Emirates dijadwalkan kembali terbang menuju Dubai dengan nomor penerbangan EK359 pada Minggu dini hari.
Kehadiran pesawat Super Jumbo ini sekaligus menjadi bagian dari pergerakan rombongan Chelsea dan AC Milan selama berada di Indonesia. Untuk melayani pesawat seukuran Airbus A380, Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan infrastruktur pendukung. Bandara Suta telah memenuhi standar ASIO Aerodrome Reference Code 4F yang memungkinkan bandara melayani pesawat berbadan lebar dengan dimensi besar. Meski bukan penerbangan reguler, kedatangan Airbus A380 Emirates ini menjadi momen istimewa bagi dunia penerbangan dan para penggemar aviasi. Pesawat Super Jumbo 2 lantai tersebut kini menambah catatan dalam sejarah operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah video memperlihatkan seekor ular king cobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kejadian menegangkan itu membuat penghuni rumah panik dan berteriak histeris saat menyadari ular berbisa sangat mematikan tersebut berada di dalam rumah mereka. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karangtanjung, Blok F, Pandeglang, yang memperlihatkan kepanikan penghuni rumah saat menyadari kehadiran seekor ular king cobra sepanjang 1 meter. Penghuni rumah langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat salah seorang warga sempat mencoba menangkap ular berbisa tersebut dengan alat seadanya, namun ular berhasil mengelik dan gagal ditangkap. Menurut keterangan pemilik rumah, Oki, ular tersebut terlihat bersembunyi di bawah mesin cuci. Oki menduga ular berbisa tersebut berasal dari area persawahan yang berada tidak jauh dari perumahan. Kejadiannya kemarin? Kemarin itu waktu jam 11 siang kejadiannya. Waktu itu anak dari rumah ini pulang sekolah lihat ular masuk ke rumahnya. Gitu kejadiannya. Mereka kaget langsung memanggil saya aja gitu aja. Ularnya ada di mana itu? Ularnya pas saya cari-cari ada di bawah mesin cuci. Oh, di bawah mesin cuci. Itu dari mana Pak kira-kira datangnya? Paling dari selokan ini kan. Dari selokan. Oh gitu. Pada dasarnya ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan. Jadi kepanasan kali lihat itu masuk aja ke dalam. Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh? Ular kobranya itu berhasil kabur dia. Oh, berhasil kabur. Iya. Oh gitu. Nggak berhasil di ini ya? Nggak berhasil. Oh. Terus ini antisipasinya gimana nih warga? Antisipasinya udahlah sekarang mah jaga-jaga tutup pintu aja langsung, jangan terlalu terbuka pintunya. Ini perkiraan ular di dalam rumah itu dari kapan Pak? Baru itu aja sih kayaknya, baru hari itu aja. Sempat panik ya? Panik, sangat panik sekali. Panik sekali. Dengan adanya kejadian tersebut, Oki bersama keluarganya kini menjadi lebih waspada. Terlebih saat musim kemarau di mana reptil sering keluar mencari tempat lembab hingga masuk ke pemukiman warga. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, ini resah dengan kondisi jalan yang penuh debu. Ratusan warga di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan sejumlah perusahaan pengolahan beton. Warga memprotes aktivitas kendaraan truk mixer yang dinilai menjadi salah satu penyebab ceceran beton dan debu berlebihan jatuh ke jalan. Kondisi ini juga pemirsa dikeluhkan mengganggu aktivitas pertokoan di sepanjang jalan utama. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan sejumlah perusahaan pengolahan beton di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, warga memprotes aktivitas perusahaan serta selalu lelang truk mixer yang dinilai menjadi salah satu penyebab ceceran beton, batu kerikil, dan debu di sejumlah ruas jalan. Debu yang berterbangan dinilai mengganggu aktivitas warga, terutama para pedagang dan pemilik pertokoan yang berada di sekitar jalur yang dilalui kendaraan bermuatan beton. Sejumlah warga mengaku barang dagangan mereka kerap terkena debu, sehingga harus lebih sering dibersihkan. Warga menegaskan akan kembali menggelar aksi jika tuntunan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Mereka mendesak pihak perusahaan memperbaiki proses pengiriman beton agar tidak terjadi lagi ceceran beton, batu, maupun material lain di jalan. Warga juga meminta pemerintah daerah turun tangan dan segera mencari solusi atas persoalan yang sudah dikeluhkan masyarakat. Jadi tujuan aksi demo pada hari ini, kami mewakili dari masyarakat, lingkungan Tegal Danas sampai dengan Kandang Rengsana, bahwa pada hari ini, sebulan yang lalu sampai hari ini, debu merajalela di mana-mana. Saya selaku pedagang kecil juga di pinggir jalanan, sudah 1 bulan saya tutup. Karena apa?
para pelanggan sudah nggak berhenti lagi karena apa? Nggak nyaman dengan keadaan ini. Jadi tuntutan kami cuma satu, ya jalan-jalan yang ada bekas dari tumpahan cor itu dibersihkan. Yang kedua, kerikil-kerikil dibersihkan. Yang ketiga selanjutnya apabila mobil yang bawa coran jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pasti dia tumpah. Kalau sudah tumpah itu yang menyebabkan debu-debu yang saat ini mengganggu masyarakat yang ada di sana. Dan nggak satu atau dua, saya melihat sendiri 10 pengguna jalan jatuh di depan warung saya. Tak hanya menimbulkan debu, ceceran beton yang mengeras serta batu kerikil di Jalan Inspeksi Kalimalang juga dikeluhkan membahayakan pengguna jalan. Permukaan jalan yang licin dan tidak rata dinilai beresiko memicu kecelakaan, terutama saat malam hari. Warga berharap pihak perusahaan dan pemerintah daerah segera melakukan penanganan agar kondisi jalan kembali aman dan nyaman dilalui. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, ini di tengah pelaksanaan tugas pengamanan wilayah Ugimba yang memiliki tantangan geografis dan juga kondisi keamanan yang kompleks, Korps TNI Habema ini kembali menunjukkan kehadiran prajurit TNI. Tidak hanya diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga melalui kepedulian nyata terhadap keselamatan dan juga kemanusiaan masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima Korps TNI Habema, situasi keamanan di distrik Ugimba masih menjadi perhatian menyusul adanya aktivitas kelompok OPM Kodap 8 Kemabu, pimpinan Guspi Waker yang selama ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta melakukan aksi penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Dalam melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah, personel Korps TNI Habema menemukan seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Melihat kondisi itu dan warga tersebut berada jauh dari pemukiman, prajurit segera bergerak dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, serta tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat. Tanpa memandang situasi medan yang sulit dan resiko keamanan yang ada, prajurit Korps TNI Habema melaksanakan tindakan evakuasi guna memastikan warga tersebut memperoleh keselamatan, perlindungan, serta akses penanganan yang lebih baik. Proses evakuasi kemanusiaan tersebut dilaksanakan menggunakan 2 unit helikopter Bell pada Minggu pukul 12.25 hingga 12.48 waktu Indonesia bagian Timur. Sebanyak 11 personel terlibat dalam pelaksanaan misi tersebut yang menjadi bukti kesigapan dan komitmen prajurit dalam memberikan bantuan di tengah keterbatasan akses wilayah. Kapten Korps TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyampaikan bahwa pelaksanaan evakuasi warga tersebut merupakan bentuk nyata komitmen prajurit Korps TNI Habema dalam mengedepankan nilai kemanusiaan di setiap pelaksanaan petugas. Keterbatasan medan, cuaca, maupun dinamika keamanan di wilayah Ugimba tidak menjadi penghalang bagi prajurit Korps TNI Habema untuk terus hadir membantu masyarakat. Dengan semangat pengabdian, profesionalisme, dan kepedulian, Korps TNI Habema berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penugasan. Setibanya di distrik Sugapa, warga tersebut kemudian diserahkan kepada Bapak Misael Sondegao selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Kabupaten Intan Jaya sebagai bentuk koordinasi lanjutan dalam memastikan proses pendampingan dan pemulihan dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui kegiatan tersebut, Korps TNI Habema menegaskan bahwa pengabdian prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga wilayah, tetapi juga dari kepedulian terhadap setiap kehidupan yang membutuhkan uluran tangan. Di tengah medan pengabdian yang penuh tantangan, prajurit Korps TNI Habema terus hadir menjaga negeri, melindungi masyarakat, dan mengutamakan nilai kemanusiaan. Karena bagi seorang prajurit, setiap langkah adalah pengabdian dan setiap kehidupan adalah amanah yang harus dijaga. Jangan beranjak pemirsa, Kilas Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, diduga tengah beraksi mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria ini mengalami luka bakar serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu kemudian diamankan dan juga dibawa ke rumah sakit. Keluar bahaya loh. Keluar.
Seorang pria diduga menjadi pelaku pencurian kabel di sebuah gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Pria tersebut ditemukan warga dalam kondisi mengalami luka bakar serius. Terduga pelaku diduga masuk ke dalam gardu dan berusaha mengambil kabel. Namun saat berada di dalam gardu, terjadi ledakan yang menyebabkan tubuh pria tersebut terbakar. Warga kemudian mengamankannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Menurut keterangan warga, terduga pelaku diduga masuk melalui bagian belakang gardu yang diduga menggunakan gunting besar untuk memotong kabel. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi tersebut bukan pertama kali terjadi. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Dia mutusin kabel atau bagaimana? Kabel ada itu kok, ada apa? Tembaga. Barang bukti. Apaan? Ada gunting rumput, karung. Gunting gede? Iya. Udah dibawa ke polsek. Itu sempat meledak, terus si pelakunya di dalam bagaimana, Pak? Pelaku pada kopek. Melepuh? Hancur ya, melepuh. Ledakan diduga terjadi saat terduga pelaku berada di bagian dalam gardu. Akibatnya, pria berinisial SSD itu mengalami luka bakar parah di sebagian besar tubuhnya. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan terduga pelaku. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit di wilayah Kebon Bawang untuk mendapatkan perawatan. Menurut Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit Kumono, terduga pelaku mengalami luka bakar sekitar 70 hingga 80%. Polisi kemudian berkoordinasi untuk merujuk terduga pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara terduga pelaku ini memang sudah diamankan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Karena menjelang sore memang petugas dari PLN ya memang kalau dibilang ada atau tidak adanya memang kita masih dalami dulu. Para polsek, dampaknya kan ledak itu kemungkinan warga mati listrik atau gimana? Alhamdulillah kemungkinan warga tidak ada ya. Polisi menyebut terduga pelaku diduga beraksi seorang diri, namun petugas masih mendalami cara terduga pelaku masuk ke dalam gardu serta rangkaian aksi yang dilakukannya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti di lokasi kejadian. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku juga masih menunggu kondisinya membaik, mengingat luka bakar yang dialaminya cukup parah. Kita beralih ke Tangerang, pemirsa. Polresta Tangerang ini menangkap 5 pelaku penyekapan, penyiksaan, dan juga pelecehan seksual terhadap seorang karyawan bank keliling di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diduga dianiaya dan disekap oleh rekan kerjanya sendiri karena dicurigai akan mengundurkan diri dan membuka usaha serupa serta mengambil nasabah dari usaha milik pelaku. Inilah rekaman saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga mengalami penyiksaan oleh 5 rekan kerjanya. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam rekaman tersebut, kondisi korban terlihat mengalami luka pada bagian wajah. Korban diduga mengalami kekerasan fisik selama berjam-jam oleh para pelaku. Tak hanya mendapat kekerasan fisik, korban juga diduga mengalami tindakan pelecehan seksual. Polisi menyebut korban dipaksa melakukan tindakan asusila di hadapan para pelaku. Aksi tersebut diduga berlangsung selama 4 jam hingga korban dalam kondisi kelelahan. Korban kemudian berhasil melarikan diri dan mendapat pertolongan warga sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, 5 terduga pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat 7 Agustus 2026. 5 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial EED yang disebut sebagai pemilik bank keliling serta 4 karyawannya yaitu SD, AD, DD, dan ML. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif penyekapan dan kekerasan diduga karena kecobaan pemilik usaha yang menuduh korban akan membuka usaha serupa serta mengambil nasabah miliknya. Sebelum kejadian, korban diketahui hendak mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan akan pulang kampung. Namun pemilik usaha dan rekan-rekan kerjanya curiga korban akan membuka usaha bank keliling sendiri. Mengungkap, menangkap, dan menahan terduga pelaku. Jadi terduga pelaku ini ada 5, sekarang sudah diamankan, di mana profesi mereka itu sebagai pelaku bank keliling kalau bahasa kita ya. Dan korbannya itu juga adalah karyawannya mereka.
Setelah mendapatkan informasi terkait identitas dan ciri-ciri para pelaku, polisi melacak keberadaan mereka. Hasilnya, kelima pelaku diketahui melarikan diri ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Polisi kemudian menjemput para pelaku dan membawanya ke Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Kelimanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan terhadap orang serta perampasan kemerdekaan orang. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Tangerang Selatan, Mujib Lato Merisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun ini menjadi korban penyekapan dan juga pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban dikunci di dalam kamar, sementara pelaku diduga membawa kabur 1 unit mobil, 2 telepon genggam, serta dokumen penting milik korban. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu petunjuk dalam kasus penyekapan dan pencurian yang menimpa seorang lansia perempuan di salah satu apartemen kawasan Serpong. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Kasus bermula saat korban bertemu dengan pelaku dalam urusan bisnis. Keduanya diketahui sudah menjalin kerjasama selama kurang lebih 1 tahun. Korban bahkan sempat membantu pelaku yang mengaku sedang mengalami masalah keuangan dan memiliki utang. Pelaku kemudian mengaku akan menyelesaikan utangnya setelah bertemu seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban pun diajak untuk menemui orang tersebut. Namun setibanya di lokasi, kantor sudah tutup karena hari telah sore. Pelaku kemudian mengatakan pertemuan akan dilanjutkan keesokan harinya di Bandung. Karena hari sudah malam, pelaku menawarkan korban untuk menginap di salah satu apartemen di kawasan Serpong. Setibanya di kamar, pelaku meminta korban membersihkan diri di kamar mandi. Namun saat korban selesai mandi, pelaku sudah tidak berada di dalam kamar. Korban kemudian menyadari sejumlah barang miliknya juga telah hilang. 2 telepon genggam, tas berisi dokumen penting, serta kunci mobil korban diduga dibawa kabur pelaku. Korban semakin panik saat hendak keluar dari kamar karena pintu ternyata telah dikunci dari luar. Dalam kondisi terperangkap, korban berusaha meminta pertolongan dengan mengetuk-ngetuk pintu. Beruntung petugas keamanan apartemen yang sedang berpatroli mendengar suara korban. Petugas keamanan bersama pihak manajemen kemudian mendatangi kamar dan mendobrak pintu. Korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kamar dalam kondisi selamat. Kami ada urusan di Jakarta, bertemu dengan seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian kami ke Kuningan, ke tempat yang kami kantor itu, tapi sampai di sana ternyata udah tutup. Karena besok itu kami harus lanjut ke Bandung, jadi akhirnya kami mengambil keputusan untuk menginap aja di sini. Dan teman saya tuh supaya menginap di salah satu apartemen di sini. Selepas kejadian, korban didampingi salah seorang karyawannya mendatangi Mapolsek Serpong untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Korban diterima di SPKT sebelum kemudian dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik reskrim. Polisi membenarkan adanya peristiwa penyekapan dan pencurian yang menimpa lansia tersebut. Selain dikunci di dalam kamar, pelaku diduga membawa kabur sejumlah barang milik korban termasuk 1 unit mobil. Telah terjadi penyekapan terhadap seorang lansia yang berada di wilayah Serpong, tepatnya salah satu apartemen di wilayah Serpong. Jadi untuk tindakan pelaku setelah adanya penyekapan, itu pelaku membawa sejumlah barang milik korban. Yang diambil oleh pelaku handphone, surat-surat berharga, dan kendaraan mobil. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Penyidik juga mendalami rangkaian kejadian, termasuk jejak kendaraan dan barang-barang milik korban yang diduga dibawa kabur. Kasus ini masih ditangani Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Polisi mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam membangun kepercayaan dengan orang yang baru dikenal, terutama dalam urusan bisnis dan keuangan. Pemirsa, Badan Usaha Milik Daerah ini Mitra Patriot Kota Bekasi resmi mengelola pasar baru di Kota Bekasi, Jawa Barat. BUMD menegaskan tidak ada lagi pungutan parkir di luar ketentuan dan juga tarif parkir ditetapkan secara flat. Sesuai peraturan Wali Kota nomor 06 tahun 2026,
Badan Usaha Milik Daerah BUMD Mitra Patriot Kota Bekasi resmi melakukan pengelolaan Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat mulai Kamis 7 Agustus. Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Raharja menyatakan pengelolaan tersebut mencakup penataan dan penertiban aktivitas di kawasan Pasar Baru termasuk pengelolaan parkir. David menegaskan tidak ada lagi pungutan parkir di luar ketentuan. Tarif parkir ditetapkan secara flat, yaitu Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp6.000 untuk kendaraan roda 4 sekali masuk. Sementara terkait penataan pasar, BUMD Mitra Patriot mengimbau pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar atau pinggir jalan sepanjang Jalan Juanda dan M. Yamin untuk segera masuk ke area yang telah disediakan di dalam pasar, termasuk area rooftop. Penataan ini diharapkan dapat mempercepat proses pedagang untuk berjualan di dalam pasar, serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Pada hari pertama pengelolaan, BUMD Mitra Patriot juga melaporkan dugaan penghasutan terhadap pedagang ke Polres Metro Bekasi Kota. David Raharja menjelaskan dugaan penghasutan tersebut diduga dilakukan seorang oknum berinisial W terhadap pedagang di Pasar Baru Kota Bekasi. Oknum W disebut mengajak pedagang tidak mengikuti penataan pemerintah dan tetap berjualan di luar area pasar. Dalam laporan tersebut, BUMD menyerahkan sejumlah rekaman video kepada penyidik sebagai bahan bukti. Laporan terkait dugaan penghasutan tersebut saat ini masih dalam proses di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kilas Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, ini dalam upaya mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini sukses memproduksi kandang baterai untuk ayam petelur. Hasil dari produksi puluhan warga binaan itu kini banyak diminati pasar, khususnya pada budidaya ayam petelur. Bahkan kini telah ramai dipesan oleh lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di sejumlah daerah. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Bambang Wijanarko, mengatakan kandang baterai ini adalah bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Atas dasar itulah, pihaknya fokus terhadap program pembuatan kandang baterai ini. Ada sekiranya 20 warga binaan yang terlibat dalam proses produksi. Dalam satu hari pihaknya mampu memproduksi sebanyak 100 unit kandang baterai. Ya. Untuk program ketahanan pangan di Lapas Narkotika Gunung Sindur, kita membuat baterai kandang ayam, dan alhamdulillah karena sudah menjadi program ketahanan pangan khususnya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahwa di setiap UPT juga mempunyai peternakan ayam petelur dan juga mendukung program dari Bapak Presiden dan juga Pak Menteri. Sehari bisa berapa unit yang diproduksi oleh teman-teman warga binaan dan melibatkan berapa banyak warga binaan untuk produksi? Jadi untuk produksi kita sehari bisa 100 set. 100 set itu kapasitas per setnya ada 8 ekor ayam dengan melibatkan 20 warga binaan. Para napi yang terlibat, mereka mendapatkan premi dari penjualan. Adapun kandang baterai ayam petelur tersebut dibanderol dengan harga Rp1,5 juta per unitnya. Diharapkan program ini dapat menjadi bekal para napi untuk lebih produktif ketika nanti mengakhiri masa hukuman. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ini perkembangan teknologi digital kini semakin menyatu dengan gaya hidup manusia. Sebuah inovasi terbaru hadir melalui kacamata pintar Event Givon yang menggabungkan estetika desain klasik dengan teknologi tingkat tinggi. Seperti apa kecanggihannya? Kita simak informasinya berikut ini. Di tengah histeria perkembangan perangkat sandang digital, perusahaan Event Realities menghadirkan terobosan baru melalui kacamata pintar Event G1. Terinspirasi dari kebutuhan akan kacamata dengan standar tinggi, pengembangan ini diinisiasi oleh pendiri sekaligus Chief Executive Officer Will Wong yang menginginkan perangkat pintar tampil selaku kacamata biasa. Tidak seperti perangkat realitas virtual yang besar dan berat, Event G1 menampilkan tampilan virtual pada jarak 2 meter di depan mata pengguna.
berbagai fitur praktis disajikan secara real-time, seperti navigasi, penerjemah bahasa, teleprompter, catatan cepat, serta integrasi dengan kecerdasan buatan. Perancangan bentuk kacamata ini melibatkan perancang kacamata terkemuka untuk memastikan keseimbangan antara fungsi dan estetika. Menggunakan bentuk pantau yang klasik, bingkai ini dirancang agar cocok untuk berbagai bentuk wajah, serta memiliki gagang kacamata yang sangat tipis dan minimalis. Di balik bentuknya yang sangat anggun, tersembunyi teknologi optik canggih dengan 2 proyektor mikro dan teknologi gelombang pemandu atau waveguide. Perangkat ini juga memadukan lensa resep digital lengkap, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan pengguna. Berbeda dengan gawai lain yang seringkali mengalihkan perhatian, Even G1 mengusung konsep koneksi tanpa gangguan. Pengguna tetap bisa menatap mata lawan bicara dengan nyaman, sambil memanfaatkan aplikasi pendamping di telepon genggam untuk mengatur seluruh fitur digital. Inovasi ini menjadi titik balik bagi industri kacamata, dengan menggabungkan tradisi ratusan tahun dan masa depan digital. Sebuah langkah maju dalam menciptakan harmoni antara dunia fisik dan realitas digital. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kilas Indonesia. Kali ini akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.